Halo semuanya, kami sama perusahaan berhasil dari jurusan teknologi rekayasa otomasi dengan peraturan 140 aku dari angkatan 2000. Di video hari ini aku akan menjelaskan tentang dasar dari semua teknologi canggih yang sering kita pakai, yaitu algoritma dan pemrograman. Pertama-tama, algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan rangkaian-rangkaian logis yang harus dilakukan dan bisa dibilang algoritma itu seperti tunjuk atau proses yang harus diikuti agar hasilnya sesuai. Dan pemrograman itu adalah proses penulisan algoritma tersebut dalam bahasa yang sudah dimiliki oleh komputer. Bahasa ini disebut bahasa pemrograman, contohnya Python, Java, dan lainnya. Di sini ada rencana pembelajaran variabel tipe data operasi. Dan yang ketiga, kondisi logika if else. Yang keempat, garis sarai. Yang kelima adalah perulangan, for loop, for while. Yang keenam adalah fungsi. Yang pertama adalah pemrograman. Itu adalah gimana cara menjalankan kalian dasar-dasar dari pemrograman yang mudah kalian mengerti. Dan itu gampang banget. Karena visual dan platform dari yang dikembangkan oleh media web yang memungkinkan pengguna terhubung pemulus dapat dengan mudah melalui website pengetahuan dan apa ini itu adalah bahasa pemrograman visual dan platform daring yang dikembangkan oleh media web yang memungkinkan pengguna terhubung pemula dan untuk membuat berita, animasi, dan permainan interaktif dengan mudah melalui sistem blok, kode, drag and drop. Square juga menawarkan cara kerja yang menyenangkan untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman. Dia juga bisa mengembangkan kreativitas dan logika serta menyediakan komunitas online untuk berbagi memodifikasi proyek. Untuk Replit sendiri, Replit adalah platform pengembangan berbasis code yang untuk Replit sendiri, dia adalah platform pengembangan berbasis code untuk menulis, menjalankan, dan berkolaborasi dalam coding secara real-time dari web browser. Replit mendukung berbagai bahasa pemrograman dan framework memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk berbagai proyek pengembangan. Di video kali ini aku juga akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat akun di Square dan sampai cara menjalankannya. Pertama kalian bisa cari aja Square-nya dulu. Ini bisa square.minute.edu. Nah, ini kalian bisa membuat di sini kalian sebenarnya bisa menjalankan program-program, tetapi agar bisa disimpan dan mudah menggunakannya lagi, kalian bisa saja membuat akun. Caranya pencet ini. Nah, kalian ketik aja, kan ketik nama kalian, okay? Dan pilih negara, misalnya karena aku tinggal di Malaysia, aku pilih Malaysia. Ini aku laki-laki, jadi aku ini juga laki-laki. Sebenarnya beda. Nah, dari sini alamat surau.
Untuk di blok pertama yang itu adalah di event dan pilih when yang ada kan siapa nama kita satu kita isi di kolom itu dan program akan kan teman nama kita. Yang kedua program akan hanya sekolah dari kita dan dia akan menyimpan olahraga favorit yang kita tulis di kolom jawaban. Pertama ini tujuannya untuk menjalankan program sesuai tugas jam. Untuk blok yang pertama ini digunakan untuk menjalankan program yang sudah kita buat dengan mengikut bendera yang disebut di atas. Dan yang merah ini itu menentukan. Untuk yang kedua, bendera Samsung yang harus di mana dia menanyakan siapa kita. Untuk yang ketiga yaitu bagi yang dia akan menjawab di mana dia akan menjawab dengan menyebutkan nama kita. Untuk yang white ini dia ada di dia berguna untuk menilai jawaban atau pertanyaan yang akan kita berikan di progress. Dan selanjutnya ada lagi di pensil untuk menanyakan favorit sport atau apa warna favorit kita. Selanjutnya ada white lagi, bedanya di sini adalah 2 second. Kenapa 2 second? Agar nilainya berasa lebih lama dan tidak cepat selesai. Untuk yang terakhir ada sekali lagi di loop, dia adalah menjawab olahraga yang sudah kita sebutkan di kolom jawaban, olahraga favorit kita. Dan uji program sudah kita buat ini, kalian bisa klik tombol yang ada di pojokan atas, lalu klik tombol berwarna hijau. Di sini kalian sudah bisa mengisi jawaban-jawaban dari yang sudah kalian programming tadi. Ini olahraga favoritnya nomor satu. Untuk aplikasi selanjutnya kita bisa menggunakan icon itu ya kalau bisa ketik seperti yang ada di atas. Kita temui sama aja. Ada sedikit ya. Kita bisa langsung ke saja untuk menjelaskan contoh yang seperti itu ya. Ya, ini kan ya, sebenarnya itu menggunakan kode-kode. Kalau step bisa digunakan di dalam perintah. Bisa kita tarik-tarik perintah yang ingin kita jelaskan. Di sini saya sudah membuat beberapa blok dengan berbagai elemen. Di mana program yang sudah saya tahu adalah bagaimana cara masuk custom. Kita bisa menjalankan proses. Di sini saya menggunakan shell.
untuk slogan kebijakan yang ini adalah website yang ada di blog dia untuk menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan. Justru tadi yang jawab yang untuk menjawab juga jawaban nol bisa dilihat itu tadi menggunakan banyak itu yang akan disebutkan untuk rangkaian pembuatan seperti virtualnya ikutin review itu semua kali tentang deskripsi saya buat ini membedakan hanya kode-kode saja ini untuk kita sebenarnya cara kerja karena dengan membedakan kalau reset menggunakan kode-kode yang harus kita setting secara manual. Untuk cara kerja dan bagaimana sampai semua mungkin hanya saja saya sampaikan. Tapi setelah menjelaskan kembali, algoritma itu adalah serangkaian teknologi sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah capai tujuan tertentu dalam konteks pemrograman. Algoritma adalah aspek yang menentukan bagaimana sebuah program bekerja. Karakteristik algoritma terstruktur, terbatas, linear, dan deterministik. Contoh sederhananya adalah misalnya kamu ingin membuat algoritma untuk menentukan apakah sebuah bilangan benar atau ganjil. Untuk pemrograman adalah suatu proses penulis, menguji dan memelihara kode yang mengimplementasikan algoritma menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan lainnya. Tujuan pemrograman itu adalah mewujudkan solusi algoritma ke dalam bentuk teks yang bisa dijalankan oleh komputer, mengotomatisasi tugas-tugas tertentu, membangun aplikasi, sistem, atau perangkat lunak. Untuk hubungan algoritma dan pemrograman, algoritma adalah logika, sedangkan pemrograman adalah implementasi. Tanpa algoritma yang baik, kode bisa jadi tidak efisien atau bahkan gagal menyelesaikan pasti ada yang berbeda untuk motivasi saya akan menjawab sebagai punya itu otomasi kamu akan sering berhadapan dengan sensor dan aktuator yang harus dikontrol secara efisien. Optimasi profesi seperti penjadwalan atau sistem itu. Algoritma yang baik akan membuat sistemnya lebih cepat merespon lebih banyak teknologi dan sumber daya, lebih mudah didebak dan dikembangkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih terima kasih.